Salam Rahayu buat semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support dan dukung channel ini. Pada kesempatan kali ini masih bersama Kang Tro. Kita akan membahas tentang olah rasa, puasa dan keikhlasan dalam menjalankan laku kehidupan di alam semesta ini. Memang ada yang mewajibkan orang untuk puasa. Sebenarnya puasa ini wajib. Kalau dalam versi Kejawen atau Jawa, puasa itu sendiri adalah menata atau menguasai rasa yang ada dalam diri kita sendiri. Dan di situ nanti yang didapatkan adalah kesadaran diri. Jadi poso itu ngempos ke rasa. Jadi menata rasa dalam diri kita. Nah sebenarnya kalau dalam Jawa ataupun ajaran hakikat, manusia itu hidup berpuasa. Setiap hari, setiap detik, setiap menit itu berpuasa. Menahan hawa dalam dirinya. Tidak ada yang tidak berpuasa. Karena apa? Di sini kita diarahkan agar tidak berbuat yang tidak baik dengan orang lain. Tidak hanya mengikuti kemauan kita sendiri. Tidak hanya mengikuti pembenaran yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, puasa itu sebenarnya itu menata rasa dalam diri kita. Ataupun menguasai rasa dalam diri kita sendiri. Itu pelajaran olah rasa. Dan nanti hasilnya adalah sebuah kebatinan, penyambungan rasa kita dengan orang lain ataupun makhluk lain di alam semesta. Sehingga kita akan lebih menghargai, lebih menyayangi, dan bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi rasa iri, dengki, itu hilang dari diri kita. Di saat kita sudah mampu menata rasa dalam diri kita. Dan kita tidak akan semena-mena ataupun memaksakan kehendak kita ataupun kebenaran dalam diri kita untuk orang lain. Itu sebenarnya manfaatnya dari puasa itu sendiri seperti itu. Dan itu kan kalau kita pikir, kita setiap hari kan sudah menahan hawa dalam diri kita itu. Kita setiap hari itu sudah mengontrol rasa kita itu. Tidak harus di hari tertentu. Kalau kita membicarakan soal puasa. Makanya orang Jawa dulu itu diajarkan untuk bersabar. Berlapang dada. Itu sebenarnya adalah ajaran puasa yang real yang dilakukan di masyarakat. Dan semua keyakinan bisa menjalankan puasa ini. Karena apa? Setiap manusia itu sebenarnya sudah berpuasa. Di saat napas kita ini masih keluar masuk dari diri kita, itu menandakan kita masih hidup. Berarti kita ya juga harus bisa menahan, menguasai, menata rasa hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Itu sebenarnya puasa kalau menurut Jawa dulu. Itu saya pernah diwejang oleh kakek saya seperti itu makna puasa yang sebenarnya. Jadi tidak hanya menahan lapar dahaga. Tetapi puasa di sini kita harus bisa menutup seluruh lubang yang ada dalam diri kita ini seperti mulut, telinga, mata,
kemaluan, bubur, hidung digunakan, dikontrol sehingga ke jalan kebagusan. Karena yang selama ini mengombang-ambingkan orang, membuat orang adigang-adigung, itu kan rasa. Yang membuat orang terlalu tinggi itu kan rasanya. Kalau kita bisa berpikir kembali, kita hidup di alam semesta sebagai makhluk alam semesta, berarti semua sama. Semua memiliki hak sama. Walaupun keyakinannya berbeda, walaupun sukunya berbeda, walaupun negaranya berbeda atau bahasanya berbeda, tetapi di mata Tuhan semua sama. Karena apa? Semua makhluknya. Semua makhluknya. Dan berhak diberkahi. Karena apa? Sudah dihidupkan. Sudah ditugaskan, sudah dilahirkan. Berarti berhak mendapatkan penghidupan. Nah ini olah rasa ini pentingnya di situ. Makanya tirakat-tirakat orang dulu itu kebanyakan puasa. Dan puasanya ekstra. Puasanya ekstra. Pasti 24 jam mutih, ngerawat. Yaitu untuk itu. Untuk mengontrol rasa yang ada dalam dirinya. Sehingga kembali ke kesadaran diri sebagai makhluk. Atau sebagai manusia yang sebenarnya. Yang sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dan akhirnya sesama makhluk di alam semesta ini biar bersinergi gitu. Benarnya di situ. Seperti contoh aja lah, keikhlasan. Kita menjalankan sesuatu harus ikhlas. Tidak ada orang ikhlas itu. Bisa kita pikirkan, bisa kita telaah. Mana ada orang hidup itu kok ikhlas? Tidak ada. Mata kita terbuka loh, ingin melihat kemegahan dunia. Tidak ada pamrihnya. Ada tujuannya. Kita bernapas itu ingin hidup. Yo ada imbalannya. Kamu bernapas, kamu pasti hidup. Kamu makan, pasti kamu kenyang. Kamu mengasih, pasti kamu dikasih. Semua itu ada pamrihnya. Kalau ikhlas itu yang seperti apa? Tempatnya di mana? Berarti kan tidak ada sebenarnya makhluk di alam semesta ini yang ikhlas itu kan tidak ada. Karena kata-kata ikhlas ini mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dijalankan. Karena apa? Kita itu memiliki hawa nafsu. Nah, puasa ini menekan ini. Walaupun kita memiliki, tapi kita jangan terlalu tinggi gitu di dalam puasa ini. Itu kalau kajian dalam hakikatnya, agar kita apa? Bisa bersinergi dengan seluruh makhluk di alam semesta atau manunggaling kaulo Gusti makrifat. Nah ini kuncinya tetap kesadaran diri itu tadi. Nah, puasa ini adalah salah satu laku untuk membangkitkan kembali kesadaran diri, sama dengan meditasi. Loh, zikir itu juga membangkitkan kesadaran diri. Ibadah itu juga membangkitkan kesadaran diri agar kita itu selalu ingat bahwa kita itu makhluk ciptaan Tuhan. Jangan semena-mena hidup di alam semesta ini tanpa adanya Tuhan dan seluruh makhluk. Kita itu tidak bisa apa-apa sebenarnya di situ. Makanya ada yang ngomong saya ikhlas, tidak ada. Tidak ada. Kalau mereka bisa jujur dalam hati kecilnya, tidak ada rasa ikhlas. Karena apa? Setiap gerakan, setiap kegiatan kita hidup itu memiliki alasan dan tujuan. Tidak mungkin tanpa alasan dan tujuan. Pasti ada yang diharapkan. Pasti. Tinggal harapannya ini ke jalan yang baik atau enggak. Sebenarnya di situ. Nanti adanya
ucapan ikhlas ini di saat tujuannya ini di jalan yang baik, itu berarti tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Di situ nanti letaknya sebuah keikhlasan. Jadi tanpa dipaksa orang itu juga memberi. Nah, di situ. Mana kalau ada orang ngomong ikhlas itu enggak ada. Tuhan aja menciptakan seluruh makhluk ini, itu ada tujuannya. Bukan semata-mata terserah kamu mau di dunia seperti apa, udah hancur kalau seperti itu. Ada tujuannya. Memiliki keinginan dengan menciptakan ini. Nah, jadi kita harus dengan pikiran yang jernih, dengan rasa yang dingin, mencermati setiap keilmuan. Setiap keilmuan itu harus kita cermati. Orang ngomong itu juga sebuah pembelajaran. Walaupun anak kecil maupun orang jahat maupun orang tidak baik, ya di saat omongannya bisa kita resapi dan bisa memberi kebaikan, ya sah-sah saja. Itu namanya belajar. Belajar itu tidak hanya kepada buku, tapi seluruh alam semesta ini adalah guru. Ini adalah buku juga, tapi tidak tertulis, tetapi bisa dibaca dan bisa dipelajari. Nah, makanya dalam versi Jawa, kalau puasa itu adalah ngeposke rasa atau menata, menguasai rasa yang ada dalam diri kita sendiri. Dan setiap hari orang itu sebenarnya wajib puasa. Agar apa? Dia selalu di jalan kebagusan, tidak semena-mena dengan orang lain. Selalu bisa menghandle rasanya sendiri dengan kesadaran diri yang tinggi sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan itu tadi. Nah, di saat kita berbicara dari olah rasa dengan rasa ikhlas ini, rasa ikhlas itu yang seperti apa? Kalau kita kaji benar-benar itu sebenarnya tidak ada. Rasa ikhlas itu tidak ada. Melakukan sesuatu tanpa pamrih itu tidak ada. Semua pasti ada pamrih. Semua pasti ada tujuannya. Kita memberi orang nggak punya, itu kan biar dia ada alasannya. Nah, di saat alasan ini baik, itulah yang diucapkan menjadi sebuah keikhlasan. Tapi sebenarnya ya ada pamrihnya. Orang tidak makan kita kasih uang itu, ya biar dia makan. Itu pamrih kita. Biar dia makan. Walaupun pamrih itu tidak kembali ke diri kita, tetapi orang ini jadi bisa makan. Ini sebenarnya itu. Nah, di saat orang ini benar-benar bisa makan dan dia mengucapkan sesuatu kepada kita, itu akan menjadi sebuah keikhlasan, kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada yang ngomong saya ini orang paling ikhlas, seberapa ikhlas? Kita itu bernapas ya, pengen hidup, makan pengen kenyang, isi perut. Berak aja pengen perut kita itu enak. Minum biar ndak haus. Ada semua alasannya. Ada pamrihnya semua. Kita beribadah ya biar Tuhan memberkati kita. Ada. Kita mandi biar suci, biar bersih. Kita ruatan biar, nah itu semua ada. Nah, di saat sesuatu yang sampean lakukan dengan tujuan yang baik dan sampean bisa berbagi di situ rasa keikhlasan. Walaupun sebenarnya ada tujuan tapi memberi keberkahan kepada yang lainnya. Sebenarnya di situ. Ini kajian tentang ikhlas dan puasa versi hakikat. Kita dalami. Hakikat itu mendalami. Ibarat kita minum kopi itu kita cari.
kopinya ini dari mana, gulanya dari mana, mereknya apa, dari tempat mana, gelasnya buatnya gimana, airnya berapa, itu kita gali di situ. Tidak hanya sekedar ada kopi diminum, akhirnya hanya bisa minum kopi tapi tidak bisa membuat kopi. Karena untuk bisa membuat kopi harus tahu bahannya. Nah, di sini akad itu adalah mendalami lagi. Agar apa? Kita benar-benar bisa manunggal dengan Gusti kita, dengan semesta alam, dengan Tuhan kita. Agar selalu mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Ini sebenarnya kajian dalam, kajian yang sadar. Nah, disinilah kita belajar bersama-sama. Bukan saya lebih pinter atau apa, enggak. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi perjalanan spiritual kita. Dari apa yang kita dapatkan, kita bagi bersama-sama. Yang enggak tahu jadi tahu, yang tahu juga memberi tahu. Kita enggak usah berpikir saya lebih tinggi, saya lebih bagus, saya lebih punya derajat, itu enggak ada. Kalau kita sudah manunggal, itu semua sama. Saling berbagi, saling memberi, saling mencukupi, saling melengkapi. Kalau masih timbul rasa-rasa lain, pikirkan kembali. Sudahkah kamu benar-benar manunggal? Atau hanya merasa manunggal? Kalau kita terbawa rasa, ya cuma merasa. Merasa dekat dengan Tuhan. Merasa baik, merasa jadi ini, merasa mempunyai derajat ini, itu kan merasa. Tetapi orang hidup itu kan yang diperlukan, yang dilihat, yang dibaca oleh orang lain itu kan tingkah laku kita, ucapan kita, tata krama kita, bukan hanya merasa. Nah, rasa yang sejati dari olah rasa, dari puasa, dan dari rasa keikhlasan itu di saat apa yang kamu rasakan bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau menurutmu benar, orang-orang di sekitarmu juga harus benar. Kalau hanya kita merasa benar, tapi masih disalahkan oleh orang lain, kita harus kembali introspeksi, jangan marah. Berarti ada yang salah dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita putuskan. Di situ sebenarnya keilmuannya. Nah, semoga sedikit kita berbagi ilmu ini ada manfaatnya buat panjenengan semuanya. Marilah kita berbenah dalam perjalanan hidup ini. Setiap orang itu mempunyai sejarah atau mempunyai masa lalu. Baik buruk itu adalah masa lalu sebagai pembelajaran. Marilah kita ke depannya merubah diri kita. Tidak usah menjadi orang baik. Setidaknya bisa berubah sedikit-sedikit menjadi lebih baik. Dari saya terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.